Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun al-kurama, makasih Pak. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ij'alna mimman sayasumu siyama ramadhana imanan wa ihtisaban, waj'alna mimman sayaqumu qiyama ramadhana imanan wa ihtisaban, waj'alna minal makbulinal aidzinal faizin birahmatika ya arhamar rahimin. Saudara-saudariku, bapak-bapakku, ibu-ibuku, semuanya, adik-adikku yang semuanya insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembukaan tadi saya menyampaikan bahwa alhamdulillah segala puji bagi Allah yang menciptakan hidup dan mati. Apa tujuannya diciptakan hidup dan mati? Halo? Liyab di dalam Quran apa? Al-Mulk, alhamdulillahilladzi tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Apa artinya liyabluwakum? Bala. Liyabluwakum itu bahasa Indonesianya bala. Apa bala? Halo, bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesia. Bala ujian atau musibah. Sebenarnya hidup dan mati, kalau kita mau artikan itu sebagai musibah, sebagai ujian, Allah tuh sebenarnya menciptakan kita, menciptakan kehidupan dan kematian, itu sebenarnya ujian bagi kita. Kenapa kok kita diuji dengan hidup dan mati? Liyabluwakum, untuk mengujiku. Siapa di antara bapak-bapak jamaah Masjid Darussalam ini? Siapa di antara ibu-ibu jamaah Masjid Darussalam ini? Apa Pak? Saya bilang apa Pak? Oh, Darussalam. Salah, masjid yang sana berarti. Masjid barat rumah saya. Masjid Babu Salam ini yang paling baik amalnya. Jadi hidup dan mati kita ini sebenarnya ujian. Siapa di antara kalian yang baik, ahsan, yang terbaik amalnya. Udah banyak gak amal kita? Halo? Merasa diuji gak sama Allah? Diuji kita. Ayyuhum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kemudian maka mari kita bersyukur kita hari ini sedang berada di dalam barisan-barisan parade untuk dalam rangka apa ya? Menyambut ujian dari Allah itu. Lihat kan sekarang kita sedang melakukan perbuatan baik untuk menyambut ujian dari bersolawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini tepat insyaallah yang puasanya mulai Senin kurang 2 hari. Yang puasanya mulai Selasa insyaallah kurang 3 hari. Siapa yang mau puasa hari Senin? Halo? Siapa yang mau puasa hari Senin? Dah ada, semua rata-rata selesai. Berarti kemungkinan besar Bapak Ibu puasanya 29 hari. Itu paling enak itu ya. Yang pilih yang cepat, yang singkat. Ya apapun pilihannya silakan. Alhamdulillah hari ini kita bertemu dalam subuh gembira bahagia episode yang ke 100. Insya Allah ini adalah episode penutupan pertemuan kita di kajian subuh gembira bahagia di Babu Salam. Insya Allah kita berakhir ya. Ini pertemuan yang terakhir. Insya Allah habis Idul Fitri kita sudah tidak bertemu lagi dalam kajian subuh. Tetapi mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain waktu yang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya jawab dari mana nih? Yang pertemuan yang lalu episode 99 persiapan puasa, apa yang mesti kita persiapkan? Kemarin banyak yang nggak datang kemarin. Yang pertama, halo, jaga kesehatan. Terus apa lagi? Yang penting, kemarin saya sampaikan, hilangkan dendam di dalam diri kita. Masuk Ramadan jangan ada dendam sama siapapun. Ikhlas. Raditu billahi robba. Tidak ada dendam sudah. Jadi masuk Ramadan kita sudah tidak ada dendam. Loh, terus apa boleh setelah Ramadan ada dendam lagi? Ya enggak, tetap enggak boleh. Barangkali di antara kita hari ini masih ada dendam di dalam hati. Itu yang pertama. Yang kedua apa kemarin? Minta ridho sama orang tua. Istri-istri minta ridho sama istri, minta ridho sama suami, suami minta ridho sama orang istri minta ridho sama suami, nggak ada suami minta ridho sama istri. Istri minta ridho sama suami, suami minta ridho ke orang tua. Ingat sebelum Ramadan lakukan itu. Makanya beberapa para ulama menyarankan untuk ziarah kubur bagi yang sudah meninggal dunia, bagi yang belum minta ridhonya. Rajin-rajin Pak ziarah kubur. Kalau perlu tiap hari, sehari 3 kali gitu. Kayak orang makan pagi, siang, sore. Pernah nggak berpikir ziarah kubur itu pagi, siang? Halo? Nggak pernah pikir? Ya lewat aja nggak apa-apa, nggak perlu masuk. Hah? Kuburan? Enggak Pak, lewat kuburan mana? Kan sini ada itu Pak. Sukerjo ini ya, apa namanya sini? Iya. Pak, kalau kita makin sering lewat kuburan, paling nggak berhenti berdoa. Gimana doanya kuburan? Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wa nahnu, dan aku insyaallah bihumul ikut. Aku insyaallah akan bertemu kalian. Pernah nggak kepikiran kalian bertemu dengan ahli kubur? Jarang-jarang. Makanya sering-sering lah. Ini termasuk saya jawab pertanyaannya Pak Maulana. Trik yang pertama kalau kita masih seneng gibah, kebablasan untuk ngerasani orang, maka banyak-banyak ingat gibah itu nanti gak bakalan
Orang yang seneng gibah itu kuburannya gelap. Halo, siapa yang mau kuburannya gelap? Maksudnya bukan gelap dari cahaya, jangan samain. Nanti ya memang kan namanya kuburan pasti gelap, bukan. Sendirian tadi kuburan iya, maksudnya di kuburan kita sendiri apa enggak? Sendiri. Siapa yang bisa nemenin kita? Amal. Mau banyak temennya enggak nanti? Ya silakan dah. Kalau enggak mau banyak temennya, ya lakukan kejelekan itu. Lakukan maksiat. Terus kalau mau enggak ada temennya, ya enggak usah baca Quran. Quran ini syafaat ya. Syafaat teman di dalam kubur. Jadi syafaat itu selain dari Allah, Rasul, malaikat juga dari bacaan Quran. Yang paling memungkinkan, ya kan? Kita bersolawat kepada baginda kalau Allah kasih, bersolawat kepada malaikat kalau Allah izinkan. Tapi kalau cari bersolawat, cari syafaat dari malaikat kalau Allah izin. Misalkan, siapa contohnya? Bu Fitri, ya minta syafaat sama malaikat. Itu kalau Allah izinkan Bu Fitri dapat syafaat. Sama Nabi pun juga sama. Sama ulama pun juga sama, orang-orang soleh. Tapi kalau Al-Quran kita baca, dia menjadi syafaat teman kita di dalam kubur. Itu yang pertama Pak, triknya. Oke? Sudah ya? Nyambung? Masuk? Siap kira-kira? Ya, wis. Termasuk ini sebenarnya masuk dalam materi saya Pak. Kemarin tidak ada dendam, minta ridho. Yang ketiga, apa ya? Hilangkan rasa ini selama puasa. Karena banyak sindirannya Nabi kan jelas. Sekarang itu baca hadis, itu bacanya anggap sebagai sindiran motivasi. Ya, seperti kemarin, laisal idu liman labisal. Jadi hari raya itu sebenarnya bukan yang bajunya baru, tetapi puasa hari raya itu adalah orang yang takwanya bertambah. Ini baca hadisnya gimana? Cara baca hadisnya? Baca hadis itu jadikan hadis ini sebagai tamparan bagi kita. Karena selama ini setiap Idul Fitri kita selalu maunya baju baru, takwanya enggak baru. Fair-fairan aja, Bu. Ya, jujur-jujur. Saya enggak nyindir. Karena sama kita. Makanya saya beli baju duluan nih sebelum hari raya. Ya Bu. Ya, takwanya yang baru. Saya lebih ikhlas, lebih termotivasi kalau ngelihat ibu-ibu, bapak-bapak jamaah dan Babu Salam ini bajunya enggak baru tapi takwanya yang baru. Takwanya yang baru. Loh, hadisnya kan sindiran, betul? Sindiran kalau kita merasa tersindir. Kemudian apa sudah yang mau saya sampaikan? Takwanya yang baru. Nah, ini juga kam min soimin, berapa banyak di antara manusia yang berpuasa, ya, tidak dapat dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Pernah dengar hadis ini? Sering. Sebagaimana berapa jauh kita mempraktekkan ini? Puasa, iya puasa Ustaz, lancar 30 hari. Betul lancar Ustaz. Bagaimana gibahnya? Lancar juga Ustaz. Bagaimana suudonnya? Wong sekarang Bu, istri aja sering curiga sama suami. Betul? Terus ya puasanya? Halo, aku nggak nyindir. Ini juga teguran bagi saya. Sebagai suami sering masih marah-marah Pak, puasa-puasa lagi. Karena memang iya Pak, hormon suami itu menurut siapa dokter siapa?
Itu kalau lagi lapar memang auranya marah. Sering marah-marah. Sering seudon. Sering ngerasain orang, sering gibah. Ini sekarang yang terbaru update 2024 adalah gibah media sosial. Hati-hati, puasa kalau perlu taruh udah HP dah. Apa perlu disamakan kayak santri gitu, waktu sahur jamaah bagus salam, HP-nya ditaruh di masjid, dikunci taruh di brankas. Loh, bisa jadi ya saja. Bu, di pondok tahfidz itu, pondok tahfidz itu, saya seorang ustadz yang sambil masih merojaah masih nyantri. Itu nunggu pegang HP, kalau sudah bisa setoran 2 juz. 2 juz itu bisa dia dapat 2 minggu, 1 minggu setengah, kadang-kadang 1 minggu. Dia baru boleh pegang HP. Saya penting mau kontak ustadz itu. Ditaruh HP. Terus boleh pegang HP hanya dari habis sholat asar sampai 4:30. Wah, itu betul latihan. Sekarang ini kan komen, hati-hati, dijaga, update status, hati-hati. Jangan-jangan sekarang ini direkam, diupdate status tujuannya biar masjid lain tahu, biar saudara saya tahu lek ngaji subuh. Hati-hati. Mak pas tadi bener sekali, Ustaz. Enggak, bukan salah. Mengingatkan apa? Gak boleh habis satu. Boleh, tapi mengingatkan level hati. Enggak boleh ya. Hati. Masa gak boleh saya mengingatkan untuk lebih hati-hati? Halo? Lebih hati untuk menjaga hati, puasaan. Apalagi suka ngomenin ulama. Loh, iya Pak, sekarang tren sosmed ini tren, ya Allah. Kadang-kadang begini saya berpikir, ngomenin contoh kayak kemarin yang viral Al-Fatihah itu, bacaan si Habib siapa, di komen sampai panjang lebar. Yang komen ilmunya belum nyampe. Di komen, hati-hati loh komen ulama itu. Doa nih mandi. Karena apa? Karena dia dekat banget. Yang kita tahajud aja 20 menit sebelum subuh. Para ulama itu bisa tadi tahajudnya jam 12 sampai jam 3 jam. Bisa 4 jam. Lo kita enak aja komenin. Ngomen? Sudah. Jamaah bagus salam, tahan. Rajin nahan saja. Puasa itu dimulai dengan tandanya apa? Halo? Imsak. Apa artinya imsak? Nahan. Kalau imsik itu pegang, imsak itu artinya tahan. Yang diumumkan tahan dari makan dan minum, tahan dari hawa nafsu nggak diumumkan, tahan dari jaga lisan nggak diumumkan, tahan dari perbuatan-perbuatan maksiat yang ada di otak tidak diumum. Yang penting puasa itu adalah tidak makan dan tidak minum. Padahal hadis menyindir kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Ini tamparan di pekan ke-100 ini. Kemarin tamparannya adalah baju baru, sekarang tamparannya adalah jangan sampai kita puasa itu oleh luwene dan oleh luwene dan oleh ngelai. Siap Bu? Tip dan triknya supaya kita terhindar boleh. Kalau ibu-ibu jangan banyak dulu bergaul. Tapi pekerjaan saya maksa saya untuk bergaul, ya silakan. Ya, bergaul. Jangan banyak bergaul, bergaulan dengan lingkungan positif.
Apa yang mesti kita belajar di saat Ramadan? Banyak-banyak belajar Al-Quran. Bu, Pak, Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita. Sampai detik ini kadang-kadang pedomannya ini nggak pernah kita baca. Gimana kita mau paham pedoman? Pak, Bu, mari kita kembali ke Al-Quran. Anak cucu kita ajari Al-Quran. Miris, kemarin ada penelitian terbaru, 64% saya jadikan status kemarin. 64% anak muda kita itu ya Pak ya, Indonesia isinya itu adalah anak muda 64%. Di antara 64% itu 82% tidak bisa baca Al-Quran. Ngeri kita, makanya kita gerakkan TPQ, ngaji sudah. Yang saya khawatirkan kalau ibu nyuruh minta anaknya untuk ngaji, ibu gak bisa ngaji, takut disekak begitu. Ya, makanya ayo ngaji, kita belajar ngaji. Gak usah malu. Gak usah sungkan wes. Ini pedoman hidup kita. Kembali kepada Al-Quran di bulan Ramadan. Kalau sudah terbiasa nanti insya Allah bulan apa? Syawal itu kita nggak ngaji nggak enak deh. Kita nggak ngaji nggak enak. Itu pertanyaan jawaban dari Pak Maulani. Kemudian apakah boleh kalau puasa itu tidur terus? Ini beragam macam tanggapan dan pendapat ulama. Bahwa kadang-kadang kan begini, ada ulama yang menyampaikan seperti tadi, daripada gosip, daripada kumpul tetangga, daripada ngerasa berpikiran yang enggak, maka dia lebih baik tidur. Ya ada benernya. Ya ketimbang gosip kumpul tonggo, ketimbang enggak kumpul tonggo, omah kumpul TV. TV mati, antenanya digital nggak ada, kumpul HP. Daripada begitu ya lebih baik tidur. Tetapi kalau kita balikkan kepada hadis Nabi bahwa umat Islam itu harus produktif, kalau tidur terus kan nggak produktif. Ya silakan Anda menyikapinya sebagaimana. Ya, kalau misalkan hari pertama kan latihan kita tidur. Saya dulu pernah lakukan ini Pak. Hari pertama itu toko saya tutup semua, saya tidur, asli tidur. Ya sebagai latihan, bahkan tidak keluar, kecuali sholat berjamaah. Jadi sebagai latihan kita benar-benar berlatih. Tapi kalau kita kembalikan kepada bahwa muslim itu harus produktif, ya kita produktif. Sekarang kalau mau produktif kita berarti harus melatih hati. Sudah terjawab ya kalau masalah tidur, Bu? Ya silakan kita mau kembalikan gimana. Kalau kita mau produktif, faida farokta fansob, hadis-hadis produktif umat Islam itu kan banyak ya. Intinya umat Islam itu harus produktif. Kalau tidur terus ya, gini. Lek kita bicara tidur terus, usia kita berapa sekarang? Halo? 50, kita katakan 50 ya. Pak, Bu, coba tidur kita pikirkan. Dari dulu sampai sekarang kita kira-kira berapa tahun sudah? Kalau yang pakai kamus tidurnya 8 jam, berarti kan sepertiga. Ya kan? Kalau 50 dibagi 3, berapa? 45, 15 lah ya. Berarti waktu usianya ibu yang sekarang 50, 15 tahunnya dipakai tidur. Belum lagi waktu kecil. Nah, sekarang sisa tinggal berapa? 35 ya, 50 35. Terus 35 tahun nih yang kita pakai ibadah berapa tahun? Yalah, kita anggap kita ngomong sholat sekali 30 menit berarti 2,5 jam sehari. Berarti kalau dari 24 kan 10%. Halo, bener? Berarti kalau 35 10%-nya 3,5
Halo, usia ibu dipakai sholat yang 50 ternyata cuma 3,5 tahun. Bumi 3,5 tahun loh ternyata kita ibadah itu. Pertanyaannya dari 3,5 tahun yang khusyuk berapa tahun? Lagi ini kok mau tidur terus. Nah gitu ya berpikirnya ya. Oke, yang enggak apa-apa tidur, silakan. Daripada tadi itu maksiat begini. Oke itu jawab. Kemudian pembatal puasa, ini kan masuk ke bab pembatal puasa ya. Pembatal puasa itu sesuatu yang masuk dari hidung secara sengaja. Jadi oles-olesan kalau itu memang membantu untuk vitalitas kita di dalam hidup, maka itu tidak ada masalah. Ya, beda kalau minyak telur lebih cepat itu katanya kemarin waktu corona selain dihirup diminum. Nah itu nggak boleh, meskipun itu dalam rangka pengobatan. Apalagi ini sudah suntik. Gini. Suntik itu kan dalam kategori sudah penyakit yang berat. Orang dokter sekarang nggak berani untuk nggak cepet ngambil tindakan suntik selama masih bisa dianukan obat. Berarti kategorinya sudah batalin puasanya. Ya, karena masuk pasalnya sakit. Batalin puasanya. Gini. Puasa ini sesuatu yang wajib kan? Tapi ada hal-hal yang bisa kita boleh nggak puasa. Jangan memaksakan. Ya, jangan memaksakan. Tetapi ingat punya kewajiban untuk mengganti. Terus jangan keenaan dengan pasal nggak dipaksakan. Ya. Gitu loh. Ya Islam ini enak, Islam ini rahmat bagi kita. Makanya sholat itu wajib kan? Sampai kapan wajib? Sampai meninggal. Tapi sekarang banyak orang nggak sholat karena hanya faktor-faktor tertentu yang sebenarnya nggak gugur kewajiban sholat. Yang gugur kewajiban sholat itu kan orang lupa, sakit, gila. Kan sakit nggak masih selama dia masih bisa gerak masih harus sholat. Hilang akal dan lain sebagainya. Sudah. Siapa yang belum? Ibu apa ya? Oh iya. Oke. Pak Bu, saya ingin perhatikan sesuatu. Ini juga jadi mitos yang keliru di masyarakat ya. Suara perempuan itu ingat, itu aurat. Halo? Suara perempuan itu aurat, meskipun penjabarannya ini banyak penafsiran daripada ulama-ulama. Tapi kalau saya cenderung memilih kepada yang suaranya itu aurat. Sholat perempuan saja itu ada yang tidak membolehkan bilang amin, cukup bapak-bapak yang amin. Ya amin maksudnya di dalam hati. Itu satu. Saya kalau ada yang berpendapat kepada ada yang membolehkan bahwa boleh amin ya silakan. Tidak ada masalah. Tapi kalau bagi saya suara perempuan tetap aurat. Ya apalagi karaokean. Bilang amin aja Gak boleh. Apalagi karaokean. Itu satunya Bu ya. Yang kedua, gimana dengan puji-pujian? Sebaiknya kalau untuk perempuan karena menjaga aurat tadi. Aurat. Ya kalau mau ikut pujian, ya suara dalam hati. Ilahilas tulil firdausi alam misalkan itu. Tetapi waktu mustajabnya doa itu antara adzan dan iqamah, pakai doa saja. Kecuali sholat sunnah sudah kan ada. Subuhnya itu ada yang jaraknya sebuah masjid di tempat saya itu 24 menit. Jadi sholat selesai. Ya. Berdoa mari kabeh.
Nah, apa yang mesti gitu? Mau ikut ujian? Silahkan. Tapi kalau perempuan jangan ikut. Jangan tambahkan aurat. Suara perempuan itu aurat. Gitu ya Bu ya? Wallahu a'lam bishawab. Semoga semua pertanyaan ini bisa terjawab. Hari ini materinya saya cuma satu. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa mari kita berpuasa di bulan Ramadan tahun 2024 Masehi Hijriah tahun berapa Pak? 1445 ya? Ya 45 ya. 1445 ini mari kita berpuasa dengan totalitas tanpa mengurangi kreativitas dan efektivitas kita. Ya, maksudnya yang kerja ya tetap kerja, tetapi hati badan kita lapar, tapi jiwa kita penuh kekhusyuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang terutama yang saya ingin fokuskan adalah terkait dengan media sosial. 3 tahun belakangan ini kalau saya strateginya adalah biasanya DP saya itu saya ganti warna hitam. Artinya saya tidak banyak pegang HP. Ya, puasa ini marilah kita jauhkan, hindari ngaji lewat HP, hindari. Apa nggak boleh? Bukan nggak boleh. Ya, ngaji baru buka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Fatihah. Cinglung. Sopo. Pengumuman grup jamaah bagus salam. Buka di sini. Bahwa nanti ada buka penting kok. Bahwa nanti ada buka bersama di Masjid Pria. Oh Bu Ernandi bagian tugas masa ini. Terus sampai ngajinya jadi enggak? Hah? Dah jadi. Sama kita Pak. Saya kalau sudah ngaji pakai HP, waduh banyak sudah. Enggak dibales, ini kasihan. Hah? Ini koordinasi. Tapi kalau udah aman, ditaruh di atas lemari, di silent, jamnya ngaji kita ngaji, kan sudah punya target kan, tahun lalu sudah belajar target ya. Kalau targetnya 1 juz 2 lembar setelah sholat, kalau targetnya 2 juz 4 lembar setelah sholat, kalau targetnya 5 juz 1 juz setelah sholat, kan sudah taruh wis, fokus sama target, taruh HP. Kan kalau ditanya, loh Bu Ernandi kok gak masak? Kan giliran saya bilang, aku gak nyekel HP. Loh kok bisa gak nyekel HP? Cari Ustaz Fikri kon fokus ngaji. Start, enggak apa-apa saya jadi kanan. Ya, kon fokus ngaji. Loh ya apa iki gak buka? Ya wis buka saene. Kan gak apa-apa toh buka seadanya. Ya buka mau sama teh, buka dengan seadanya. Kalau buka dengan seadanya gak wareg. Buka dengan seadanya gak wareg. Buka dengan kurma sama teh. Itu ya materi saya hari ini. Saya ingin berpesan, mari tahun ini kita jaga sosial media handphone. Yang punya target ngaji silakan, yang punya target istighfar silakan beristighfar. Sekarang jaga rajin-rajin, pinter-pinter kita menjaga hati kita dari gibah. Ya, gibah sekarang ada gibah media sosial. Contoh kemarin ada kiai mantu, kiai mantu, kiai besar, pondoknya besar, alumninya banyak, ilmunya sudah menyebar kemana-mana, bahkan alumninya sudah banyak. Polai mantu, mantennya ini joget sama suaminya, di komen viral. Ya Allah, mbok yo jangan sering komenin orang. Netizen jangan sering komenin orang, komenin diri kita sendiri yang belum komenin diri kita sendiri yang belum tahu pedoman hidup kita. Wis setelah sudah berhenti jadi lek jare bahasa Gus Baha cangkem elek bahasa Gus Baha bukan bahasa ya. Sudah kita fokus pada diri kita, karena surga kita bukan orang lain yang menentukan. Surga kita adalah
diri kita yang menentukan surga mana yang mau kita masuki, surga paling bawah atau surga paling atas. Tapi paling enak adalah menikmati 8 pintu surga yang terbuka buat kita. Jadi dipersilahkan kita, hei Fikri, kamu mau masuk pintu surga yang mana? Itu loh yang kita